Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Fauzi dari kelas HKIA. Di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah saya tentang konsep fikih dan syariah. Latar belakang dari makalah saya ini yaitu fikih adalah pengetahuan tentang hukum Allah yang berkenaan dengan tingkah laku mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah, yang diambil dari Al-Quran, sunnah, dan dari dalil yang telah ditetapkan oleh pembuat hukum atau Allah. Syariat adalah tata aturan atau hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti, atau syariat adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut masalah akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Dalam makalah penulis yang berjudul Konsep Fikih dan Syariah ini, di dalamnya menjelaskan tentang pengertian fikih dan syariah, persamaan dan perbedaan, serta contoh masing-masing, sumber hukum Islam yang disepakati dan diperselisihkan, dan kedudukan usul fikih dan kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam. Kemudian rumusan masalah di sini yaitu ada 3. Yang pertama, apa pengertian fikih dan syariat, persamaan dan perbedaan, serta contoh dari keduanya. Yang kedua, yaitu apa sumber hukum Islam yang disepakati dan diperselisihkan. Yang ketiga, apa kedudukan usul fikih dan kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam. Tujuan pembahasan ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian fikih dan syariah, persamaan dan perbedaan, serta contoh masing-masing. Yang kedua, untuk mengetahui sumber hukum Islam yang disepakati dan diperselisihkan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui kedudukan usul fikih dan kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam. Masuk pada pembahasan, yaitu pada poin pertama, pengertian fikih dan syariah, persamaan dan perbedaannya, serta contoh masing-masing. Pengertian fikih dan syariah. Pengertian fikih. Apa itu fikih? Fikih berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan atau pemahaman. Secara istilah, fikih berarti ilmu tentang hukum syara yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Ibnu Khaldun mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hukum Allah yang berkenaan dengan tingkah laku mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh, atau mubah, yang diambil dari Al-Quran, sunnah, dan dari dalil yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya syariah. Apa itu syariah? Syariah adalah tata aturan atau hukum Allah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Kemudian diperjelas lagi oleh Mana Al-Khattan. Beliau berpendapat bahwa syariat berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut masalah akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Persamaan dan perbedaan fikih dan syariah. Yang pertama yaitu persamaan. Fikih dan syariah adalah 2 hal yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, di mana syariah bersumber dari Allah, Al-Quran, Nabi, dan hadis, sedangkan fikih yaitu bersumber dari ulama dan ahli fikih. Perbedaan fikih dan syariah. Yang pertama, syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih bersumber pada pemahaman manusia. Yang kedua, ruang lingkup syariah lebih luas seperti menyangkut akhlak dan kaidah, sedangkan fikih hanya pada perbuatan manusia atau perbuatan hukum. Yang ketiga, syariat merupakan ketetapan Allah, sedangkan fikih merupakan pemahaman manusia. Yang terakhir, syariat menunjukkan konsep kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan konsep keberagaman. Contoh fikih dan syariah. Contoh fikih dalam hal ibadah yaitu adalah sholat, yaitu mulai dari niat sholat, membaca basmalah sebelum Al-Fatihah, baik itu bacaannya secara pelan atau keras, kunut dalam sholat subuh. Contoh syariat yaitu hukum 5 waktu pada sholat fardu, jumlah rakaat dan jumlah rakaat. Pembahasan yang kedua yakni sumber hukum Islam yang disepakati dan diperselisihkan. Yang pertama, sumber hukum Islam yang disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran.
Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menggunakan perantara mutawatir. Yang kedua, sunnah. Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain dari Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah kias. Kias adalah hukum yang tetap dalam suatu benda atau perkara lain yang dipandang memiliki asal, cabang, sifat, dan hukum yang sama dengan suatu benda yang lain. Yang kedua yaitu sumber hukum yang diperselisihkan. Yang pertama ada istihsan. Istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik secara akal. Yang kedua yaitu maslahah mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada ketetapan dari syar'i, baik untuk mewujudkannya atau meninggalkannya. Yang ketiga yaitu istishab, yaitu mencari kepemilikan. Yang keempat yaitu urf atau adat. Yang kelima yaitu syariat sebelum Islam. Yang keenam yaitu mazhab atau fatwa sahabat. Yang kedelapan syadzariah atau melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Poin yang terakhir yaitu kedudukan usul fikih dan kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam. Kedudukannya di sini yaitu kaidah fikih bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam membina hukum Islam dan mewujudkan ide-ide yang tinggi, baik mengenai hak, kaidah, persamaan maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadat, serta memperlihatkan keadaan dan suasana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.